khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita, kemudahan yang ada dalam diri kita, kemudahan untuk melakukan ibadah, kemudahan melakukan ketaatan. Semoga ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada kita semuanya. Dan semoga kemudahan ini menjadi kemudahan kita kelak nanti ketika kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang bersalawat di hari Jumat, maka salawat tersebut akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga sering bahkan selalu kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memanjatkan doa satu jagat. Doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang masing-masing kita semua sudah hafal. Bahkan setiap waktu kita senantiasa berdoa dengan doa itu. Setiap baca sholat kita berdoa dengan doa itu. Setiap waktu-waktu mustajab kita berdoa dengan doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tersebut menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kita meminta kepada Allah tentang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau kebaikan akhirat sudah jelas Bapak dan Ibu. Apa itu? Surga. Tidak ada kebaikan yang selain surga. Surga adalah kebaikan akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Yang dimaksud hasanah akhirat adalah surga. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan dengan surga. Tapi ternyata ada nikmat yang lebih nikmat daripada surga. Dan nikmat ini tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Tidak semua orang yang menikmati surga, dia berada di dalam surga, mendapatkan nikmat tersebut. Nikmat apa tersebut? Nikmat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, melihat Sang Pencipta kita. Bukankah ini nikmat di atas nikmat? Seperti ada anak yang lama tak berjumpa dengan orang tuanya, Pak. Dari kecil, dari lahir dia sudah berpisah dengan orang tuanya. Akhirnya ketika dewasa, usia dewasa, ketemu dengan orang tuanya, dia akan merasa betul-betul sangat bahagia sekali bertemunya anak tersebut dengan orang tuanya. Masa sih kita menjadi hamba gak pengen ketemu, gak pengen melihat sama Roh yang telah menciptakan kita, Roh yang telah menjaga alam jagat raya ini, mengatur alam jagat raya ini. Dan tidak semua manusia mampu menikmati nikmat tersebut. Sampai-sampai ketika penduduk surga dikatakan kepadanya, Allah berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan nikmat yang lebih nikmat daripada surga? Dia mengatakan, belum, masih ada nikmat di atas nikmat ini. Saking indahnya, Pak. Saking indahnya surga, saking enaknya surga, dia nggak percaya kalau masih ada nikmat di atas nikmat. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan akhirat sudah jelas sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu, kira-kira
kita senantiasa setiap hari itu berdoa banyak atina fid dunia hasanah. Kebaikan dunia yang kita maksudkan itu apa? Terkadang bisa jadi banyak sekali orang itu mengendaki kebaikan, tapi kebaikan mana yang dituju nggak tahu. Kebaikan yang dimaksud nggak tahu. Akhirnya ya yang penting apa-apa lah. Itu Pak Ibu. Yang penting bagus-bagus saja, baik-baik saja. Dia nggak spesifik dalam berdoa. Dia meminta kepada Allah kebaikan dunia. Seharusnya dia melakukan perkara A, perkara B untuk mendapatkan kebaikan dunia, tapi sejatinya hakikatnya seseorang tersebut telah membuang kebaikan tersebut dalam dirinya. Itu Pak Ibu. Maka di dalam tafsir Al-Hasan rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan kepada itu, menerangkan kepada kita kebaikan, maksud kebaikan dunia itu apa. Beliau menjelaskan al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Yang kita maksudkan setiap hari kita berdoa kepada Allah untuk meminta kebaikan dunia, ternyata letak kebaikan dunia itu di dalam ilmu dan ibadah. Maka seharusnya kita mencintai majelis taklim. Kita rindu dengan majelis taklim. Kita nyaman dengan majelis taklim. Kita cinta kepada ahli ilmi, orang-orang yang menyebarkan ilmu. Kita harus senantiasa beribadah kepada Allah karena letak kebaikan dunia kita letaknya di situ. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ilmu itu Pak, apakah itu ilmu dunia maupun akhirat. Secara mudah Pak, secara gamblang, kalau kita mau melihat atau berpikir sejenak, orang yang punya ilmu dunia Pak, martabatnya diangkat, kemuliaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan kebaikan dunia yang sangat banyak. Contoh, orang jadi dokter gigi Pak, jenengan periksa ke dokter gigi, cuma dilihat gigi jenengan tidak diapa-apa, cuma diperiksa saja. Berapa duit Pak? 50.000, 100.000. Kan berkat apa seseorang itu mendapatkan kebaikan dunia? Ilmu. Dokter cuma oret-oret mendapatkan kebaikan dunia yang sangat banyak. Seseorang dia keangkat PNS, dia menjadi pegawai negeri, kemudian setelah pensiun cuma duduk manis mendapatkan gaji, mendapatkan pensiunan. Berkat apa? Berkat ilmu. Ilmu dunia saja mampu mengangkat derajat martabat seseorang ketika di dunia, apalagi ilmu akhirat ini Bapak, apalagi ilmu akhirat. Maka seharusnya kita harus cinta kepada majelis taklim. Tanamkan di dalam diri kita, rugi kalau nggak datang ke majelis taklim. Rugi sangat besar. Yang kerugian tersebut tidak bisa kita tambal, tidak bisa kita ganti dengan dunia dan seisinya. Maka jemaah sekali, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali orang yang berharap mendapatkan kebaikan berupa dunia, tapi sejatinya dia justru malah menjauhi kebaikan tersebut. Jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh Pak, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda seperti ini, "Innamad dunya li arba'atin nafarin." Ini hadis yang masyhur juga yang sering disampaikan. Ini sebagai contoh saja. Seharusnya kita cinta kepada ilmu. Innamad dunya li arba'atin nafarin, kata Rasulullah. Bahwasanya dunia itu diperuntukkan untuk 4 orang. Untuk 4 orang. Maka kita itu di antara 4 ini berada di posisi yang mana?
yang keempat. Jangan sampai kita berada di posisi ketiga dan keempat. Setidaknya nanti kita berjuang untuk menempati posisi yang pertama dan kedua ini Pak. Apa nama dunia li'arba'atin nafarin? Dunia itu diperuntukkan untuk 4 orang yang pertama. Mari bersama-sama kita teliti apakah kita berada di posisi yang pertama ini. Siapa dia? Abdul razaqahullahu ilman wa malan. Kelompok yang pertama, kelompok dia adalah seorang hamba yang Allah kasih rezeki berupa ilmu dan harta. Dia dikasih ilmu dan harta. Wa huwa yattaqi rabbah, dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah, dia beribadah kepada Allah. Wa yasilu rahimahu, dengan hartanya dia menyambung tali silaturahim. Jadi Bapak dan Ibu, ilmu dan hartanya kebermanfaatan itu luas. Hartanya yang dia kumpulkan tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia bekerja mengumpulkan harta. Setelah harta berkumpul, dia berpikir bagaimana harta saya kebermanfaatannya lebih luas untuk membahagiakan orang lain, bukan untuk membahagiakan perutnya sendiri, tapi untuk membahagiakan orang lain juga. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang yang pertama ini, kita punya ilmu, kita berdakwah, kita punya ilmu, kita beribadah, melakukan kebaikan, bertakwa kepada Allah, kita punya harta kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan, kita sedekahkan, kita berbagi dengan sesama manusia, maka hidup kita akan hidup menjadi besar. Kita akan hidup menjadi orang yang besar, dan mati pun menjadi besar. Maksudnya mati nggak mengembang seperti ini, tapi hidupnya menjadi orang besar itu hidupnya orang tersebut dihargai orang lain, dihormati oleh orang lain. Ketika tidak adanya dicari oleh orang lain, ketika meninggalnya semuanya pada menangis. Menangis kehilangan, bukan menangis syukuran. Alhamdulillah. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah itu orang yang pertama. Apa kata Rasulullah? Orang yang pertama ini bi afdhalil manazil, orang seutama-utama derajatnya, orang yang paling utama derajatnya, orang yang paling baik tempatnya. Maka jadilah orang yang pertama. Semangat ngaji, semangat golek duit kan gitu. Jangan semangat golek duit saja, cari uang semangat, tapi ngaji ini rendah sekali semangatnya. Sebenarnya dua-duanya harus semangat. Semangat cari uang, semangat ngaji. Terkadang kita pintar gawe alasan, wayang ngaji malah bulan, wayang ngaji malah boleh alasan. Maka kalau memang innal insana khuliqa haluan, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan senang gawe alasan. Kok senang gawe alasan? Khuliqa haluan, berkeluh kesah. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk mencari harta guna untuk membahagiakan orang lain, berjuang untuk mencari ilmu untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua, siapa dia? Abdul razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan, seorang hamba yang telah Allah rezekikan kepadanya ilmu, Allah memberikan rezeki kepadanya ilmu, tapi Allah belum memberikan rezeki kepadanya berupa harta. Dia punya ilmu tapi nggak punya harta, Pak.
Tapi ingat, dalam contoh ini Allah memuliakan seseorang tersebut berkat ilmu yang dia miliki. Wis pokoknya wong duwe itu mulia Pak, mulia uripe. Rasul mengatakan seperti itu. Maka jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua ini gak punya harta tapi punya ilmu. Akhirnya apa? Seseorang yang kedua ini, orang yang kedua ini ada niat di dalam dirinya, ada keinginan di dalam dirinya, andai saya seperti orang yang pertama, saya akan berbuat sebagaimana orang pertama berbuat. Dia punya harta, dia bersedekah, dia memperjuangkan agama Allah dengan hartanya. Saya juga bisa seperti itu. Saya juga ingin seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Pahalanya orang yang kedua dan orang yang pertama sama Pak. Berkat apa? Berkat ilmu yang dia miliki, niat yang ada di dalam dirinya. Orang yang nggak punya ilmu nggak bakal niat ada itu berkat ada ilmu. Maka jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam hadis ini kan memberikan pelajaran kepada kita pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu dan pentingnya niat. Berapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar dikarenakan niat. Contoh satu contoh, jenengan berangkat dari rumah tadi sebelum subuh, berangkat untuk sholat subuh. Seharusnya jenengan juga berangkat ke sini dengan niat juga untuk iktikaf, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah, dua langkah pahalanya berlipat-lipat. Satu perjalanan pahalanya berlipat-lipat. Itu enaknya niat Pak. Seperti panjenengan sebelum tidur niat saya pengen bangun malam, sudah pasang alarm. Jenengan tapi ada niat untuk sholat malam, sudah pasang alarm bunyi cuma dimatikan saja gitu. Itu kan terkadang kita seperti sudah pasang alarm bunyi cuma dimatikan gitu. Maka jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat. Kemudian orang yang ketiga kata Rasulullah, abdun razaqallahu malan wala ilman. Seorang hamba yang Allah kasih rezeki harta dan Allah belum memberikan rezeki kepadanya berupa ilmu. Punya harta nggak punya ilmu, malah petaka adanya musibah. Kenapa? Karena seseorang tersebut akan hidup seperti binatang, nyekel duit kok, megang uang, tapi nggak didasari, nggak dibekali dengan ilmu. Seperti apa? Seperti anak yang membawa peso. Apa yang terjadi Pak jenengan ketika ada seorang balita, anak bayi di bawah 5 tahun membawa peso? Maka kita akan mengatakan, sini saya ambil. Kenapa? Karena sejatinya anak yang masih kecil tersebut belum punya ilmu. Padahal tadi Pak Ibu, peso itu ada kebaikan dan keburukan. Peso itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan. Sama orang yang tidak punya ilmu, dia membawa harta, dia punya harta yang banyak, bahaya. Maka ketika panjenengan punya harta banyak dan punya anak, jangan sampai jenengan pintar memfasilitasi anak dengan harta, memfasilitasi dunia kepada anaknya, tapi naudzubillah min dzalik, orang tua tersebut tidak membekali anaknya dengan ilmu yang benar. Akhirnya apa? Jenengan yang nangis-nangis nanti, Ustaz, anak saya susah diatur, susah di ini dan itu. Jenengan saja tidak membekali anak dengan ilmu yang baik. Ada pengajian anak jenengan tidak ditarik untuk ngaji, ngaji. Nah ya sudah. Ibarat kata seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat perahu itu, kemarin saya
contohkan kalau kita melihat kapal berlayar di bawah air, malah saya di kapal selam kok, ya wajar, masih wajar. Saya katakan, Bapak dan Ibu, kalau ada perahu berlayar di atas air kan wajar. Tapi kalau ada perahu berlayar di bawah air, ada perahu apa? Perahu selam. Kalau kemarin saya contohkan, kalau ada kapal berlayar di atas air itu wajar. Kalau kapal berlayar di bawah air itu enggak wajar. Terkadang murid lebih pintar daripada gurunya. Nah, muridnya mengatakan, oh, kapal selam kok, ya wajar juga kan. Maka jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada perkataan seperti itu jamaah sekalian. Ketika perahu berlayar di atas air itu hal yang wajar. Tapi kalau ada perahu berlayar di bawah air nggak wajar. Maksudnya bahayanya ketika seseorang memegang harta tanpa dibekali dengan ilmu. Akhirnya seseorang yang dia pikirkan bagaimana dia bersenang-senang dengan hartanya tersebut. Bagaimana bisa membelanjakan hartanya, berfoya-foya, bersenang-senang, kan seperti itu sama sekali. Bahaya sekali. Maka jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang menjadi orang yang ketiga ini, dia punya harta, nggak punya ilmu, akhirnya hidupnya seperti binatang, nggak kenal Allah, nggak beribadah kepada Allah, tidak menyambung tali silaturahim. Maka kata Rasulullah SAW, fa'ahbatil manazil, orang ini seburuk-buruk orang. Orang ini seburuk-buruk orang, nggak punya ilmu tapi punya harta, dengan hartanya dia merusak. Maka jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjenengan yang ahli masjid itu harus memegang harta banyak. Jelas kalau jenengan yang ahli masjid senantiasa beribadah kepada Allah, kalau panjenengan megang duit panjenengan membangun masjid itu, kan gitu loh Pak. Tapi kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang suka bermaksiat, akhirnya itu ya harta digunakan untuk membangun fasilitas, ya, untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membangun keramaian, digunakan fasilitas untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah min dzalik. Nek panjenengan kan punya duit membangun masjid, punya duit membangun pondok pesantren. Bedanya kita dengan mereka. Jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, lebih ngenes orang yang keempat. Kok bisa lebih ngenes gitu? Ya lebih ngenes. Orang yang keempat ini abdul lam yarzuqhu malan wala ilman. Hamba tersebut belum dikasih rezeki berupa harta dan ilmu. Orang duwe apa-apa, Pak? Orang duwe duit, orang duwe ilmu. Kan ngoten, Pak. Urip pisan ora duwe ilmu, ora duwe duit. Maka jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kenal Allah, enggak kenal manusia, enggak bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain, mau keterbatasan, enggak punya ilmu, enggak punya harta. Lebih ngenesnya dia punya niatan, Pak. Andai saya seperti orang yang ketiga, terus nanti apa-apa malah kepengen dan orang ketiga. Saya mulai ibu maksiat terus. Andai saya seperti orang yang ketiga, punya duit, bisa beli sana, bisa beli sini, bisa bermaksiat kepada Allah. Maka orang yang keempat ini adalah sama, timbangannya sama dengan orang yang ketiga. Bagasannya sama, tempatnya sama dengan orang yang ketiga. Tapi kalau kita katakan ya lebih ngenes orang keempat daripada orang yang ketiga. Orang ketiga mending punya harta. Nah, orang keempat gak punya harta, gak punya ilmu, malah punya kepenginan, pengen jadi orang yang
Jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah gambaran jamaah sekalian. Banyak sekali orang yang berharap untuk mendapatkan kebaikan, berharap untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk kebaikan dunia tadi, ilmu. Orang paham kebaikan itu letaknya di atas ilmu dan ibadah. Tapi terkadang seseorang sudah paham kebaikan itu letaknya di ilmu dan ibadah, justru seseorang tersebut meninggalkan, menjauhi majelis taklim. Maka doa mana yang kita panjatkan? Kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Setiap hari kita berdoa dengan doa seperti itu. Tapi hakikatnya kita itu mengumpulkan kebaikan kita bakar sendiri, kita buang sendiri. Maka nanti ada orang yang berharap, ada orang yang tertipu. Kalau kita katakan kita itu harapannya tinggi, tapi perbuatannya sangat rendah sekali untuk mewujudkan apa yang kita harapkan itu, Bapak Ibu. Harapan kita tinggi, pengen masuk surga, pengen mendapatkan kekayaan, pengen mendapatkan ilmu, tapi harapan palsu. Orang tersebut orang yang tertipu, orang yang terperdaya. Maka beliau Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menjelaskan bahwasanya ada 3 syarat. Orang itu dikatakan orang yang betul-betul berharap. Ini orang itu dikatakan orang-orang yang betul berharap kalau ada 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Al-mahabbah, cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada apa yang dia harapkan. Harus cinta kepada yang diharapkan. Kalau kita berharap kebaikan dunia, ya contohnya tadi kita harus mendatangi majelis taklim, cinta apa yang kita harapkan. Kemudian setelah kita mencintai apa yang kita harapkan, baru muncul yang ketiga. Nah, muncul yang kedua apa? Al-khawf, khawatir. Khawatir terhadap apa yang kita harapkan tidak tercapai, tidak kita dapatkan. Takut kalau kebaikan dunia kita tidak mendapatkan kebaikan tersebut, kita tidak mendapatkan surga, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, ada rasa takut. Baru setelah kita ada rasa takut, ada rasa khawatir, kehilangan apa yang kita harapkan, baru muncul yang ketiga. Apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Berarti kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda seperti ini: Man, beliau bersabda, barang siapa yang takut, man khofa balaghul manzil, barang siapa yang lupa, barang siapa yang takut untuk sampai, takut datang ke rumah, barang siapa yang takut datang ke rumah, beliau menyampaikan seperti itu, maka seseorang tersebut akan memanfaatkan waktunya semalam suntuk, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang takut terlambat, maka seseorang tersebut akan memanfaatkan waktunya semalam suntuk. Jadi seseorang tersebut itu akan berusaha memaksimalkan waktunya, pokoknya sampai rumah harus jam sekian. Itu kata Rasulullah SAW seperti itu. Sama sebagaimana kita kepada ini. Dalam urusan dunia, tak pernah kita terlambat. Dalam urusan kantor, tak pernah kita terlambat. Karena jelas orang yang terlambat kantor itu ya konsekuensinya akan dikurangi gajinya. Bisa jadi seseorang tersebut akan dipecat.
dari pekerjaan. Pekerja berangkat bekerja taat Allah. Maka jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi seseorang yang hendak melakukan rehlah piknik. Meskipun berangkat jam 1 malam, ya siap-siap saja. Bisa jadi seseorang tersebut ketika itu ya bimbang-bingung kanan kiri. Kenapa? Nggak bisa tidur. Dia ada rasa takut karena hakikatnya dia sudah cinta kepada apa yang akan dia lakukan, cinta piknik, cinta rela, kemudian khawatir kalau tertinggal bis, tertinggal rombongan, akhirnya bimbang-bingung melihat jam kok masih jam 10, nggak bisa tidur. Maka jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah hakikatnya kita seperti itu, Pak. Dalam urusan dunia kita tak pernah ada kata terlambat. Tak pernah ada kata terlambat. Tapi dalam urusan akhirat seringnya kita terlambat, menunda-nunda untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terperdaya, harapan yang sangat tinggi, tapi aktivitasnya, perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia betul-betul berharap. Maka jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap apa yang kita harapkan kebaikan berupa dunia, kebaikan dunia, ya sudah, ayo bersama-sama kita kejar apa yang menjadikan syarat kita mendapatkan kebaikan dunia. Rasulullah SAW menegaskan lagi, inna sil'atullahil ghaliyah. Ingat, sesungguhnya dagangan Allah itu mahal, Pak. Dagangan Allah itu mahal. Kalau di awal tadi kami mengatakan tidak semua orang bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah bertanya, "Loh, kok bisa?" Ya bisa. Kita Bapak dan Ibu di dunia ini kalau pengen menikmati Zam-Zam Tower, hotel yang berada di depan Ka'bah, di atas hotel tersebut kita bisa langsung menyaksikan aktivitas di depan Ka'bah, sambil perekaran, sambil hiburan kita bisa melihat aktivitas di Ka'bah. Istimewanya Zam-Zam Tower, Pak. Tapi ingat, tidak semua orang bisa menikmati Zam-Zam Tower. Kenapa? Harganya tinggi, Pak. Harganya tinggi. Bahkan pernah saya mendengar ketika Ramadan menikmati Zam-Zam Tower itu harus mengeluarkan satu malam itu 20 jutaan. Satu malam. Belanja kita di sana 15 malam, ya tidak dikalikan berapa juta kita harus mengeluarkan uang untuk menikmati Zam-Zam Tower. Itu gambaran dunia, Pak, sama sebagaimana gambaran akhirat nanti. Kalau di dunia saja kita pengen menikmati fasilitas yang sempurna, fasilitas yang komplit saja kita harus mengeluarkan uang banyak, dan tidak semua orang bisa menikmati fasilitas tersebut, maka wajar tidak semua orang bisa menikmati wajahnya Allah. Tidak semua orang bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat harapan para sahabat itu tinggi. Harapan para sahabat itu tinggi, dan perbuatan sahabat juga tinggi. Keseriusan para sahabat untuk mendapatkan apa yang diharapkan tinggi. Kok sampai sahabat itu kan ceritanya kan menginfakkan seluruh hartanya, setengah hartanya, sebagian hartanya, bahkan yang nggak punya apa-apa juga siap untuk menginfakkan hartanya, meskipun hanya kurma, satu kurma diinfakkan. Nah, terkadang kita menjadi seseorang yang tak urut, tapi yang urut
Jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ala inna silatallahi ghaliyah." Ingat, dagangan Allah itu mahal, mahal. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala inna silatallahi jannah." Ingat, dagangan Allah itu berupa surga. Dan kebaikan akhirat yang sudah kita pahami, kebaikan akhirat adalah surga. Kebaikan akhirat tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kita mendapatkan kebaikan dunia. Kita sajikan kebaikan dunia dulu, Pak. Jangan hanya kita mimpi kebaikan akhirat tapi kita tidak mengejar kebaikan dunia. Yang kita garis bawahi, kebaikan akhirat tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kita mendapatkan kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia tersebut? Sudah kita pahami bersama. Kebaikan dunia tersebut dengan kita menghadirkan dalam diri kita ilmu dan ibadah. Dengan ilmu yastaqimuddin, dengan ilmu agama kita akan tegak. Orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya tidak akan sampai. Ibadahnya tidak akan sampai. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Imam Az-Zamuji, pengarang kitab Ta'lim Al-Muta'allim, beliau mengatakan ilmu yang dihukumi wajib itu, Pak. Ilmu yang dihukumi wajib, ilmu yang kita gunakan setiap hari-hari, setiap hari sholat, gitu, Pak. Belajar hukum sholat itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita sholat hanya Allahu Akbar sampai Allahu liman hamidah. Kita hanya ikut-ikutan saja, kita beramal tanpa dilandasi ini. Maka kata beliau Umar bin Abdul Aziz, tidaklah sesuatu yang didatangkan, tidaklah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mendatangkan untuk dirinya kecuali keburukan ketika kebaikan tersebut seseorang tersebut melakukan kebaikan tanpa dilandasi. Ini adalah motivasi kita untuk senantiasa bersemangat untuk belajar dan belajar. Dan kembali, jangan sampai ada kalimat manusia tinggal nunggu pindah balik papan, tinggal nunggu pindah ke suku Pak, ke Sukabumi. Maka tinggal nunggu waktu, Pak. Sebentar lagi meninggal. Tidak ada kata terlambat dalam urusan belajar. Maka justru di waktu tua itu banyak-banyak menyesal, ya Allah, kenapa saya dulu ketika usia muda kok saya tidak belajar. Maka saya masih mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali, mari kita hadirkan kebaikan dunia, maka akan kita dapatkan kebaikan akhirat. Mari bersama-sama jujur dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia kepada kita semuanya dan memberikan kebaikan akhirat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi secara khusus dan kepada jamaah sekalian, dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.